Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tina Mayasari. Kali ini saya akan membawakan sebuah digital storytelling tentang tugas literasi topik 5, yaitu aksi nyata. Nah, saya Tina Mayasari dari kelas Matematika 02 PPG Prajabatan tahun 2022 dari Universitas Negeri Malang. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Oke. Sebelum saya menceritakan tentang pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah saya mempelajari konsep refleksivitas, saya akan menguraikan terlebih dahulu konsep refleksivitas itu apa. Jadi konsep refleksivitas itu adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Nah, jadi pengalamannya sendiri ya. Jadi melalui proses refleksi, seseorang akan berusaha memahami makna dan konsekuensi dari pengalamannya, sehingga ia akan mampu memilih tindakan apa yang tepat dalam mengembangkan dirinya. Oke, selanjutnya saya akan bercerita dari belajar konsep refleksivitas ini. Saya jadi flashback ke belakang, mengingat-ingat kembali pengalaman saya berkaitan dengan literasi. Ternyata banyak juga kegiatan yang telah saya lakukan terkait dengan literasi, teman-teman. Bahkan saya pernah menekuninya hingga mendapatkan beberapa kejuaraan. Saya adalah orang yang tidak suka membaca sebenarnya, terutama bacaan yang sifatnya teoritis dan monoton. Namun, saya adalah orang yang suka bacaan fiksi seperti novel dan cerpen. Nah, selain itu, saya juga suka membaca teks puisi, geguritan, dan jenis sastra lainnya. Saya merasa dengan membaca teks fiksi dan sastra, saya bisa mengekspresikan diri saya, sekaligus saya bisa merasa rileks. Selain suka membaca teks fiksi, saya juga suka menulis. Tentunya menulis teks fiksi itu, mengarang cerita dengan mengatur jalan cerita yang dipenuhi dengan permainan majas. Tidak berhenti di situ. Setelah saya belajar konsep refleksivitas ini, saya menjadi benar-benar sadar bahwa peserta didik sangat butuh arahan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang literasi, tentunya dari orang tua dan guru-guru. Karena faktanya, orang eksak pun tetap bisa berkembang kemampuan literasinya jika ada kemauan. Nah, kemauan inilah yang perlu terus ditumbuhkan dan dipupuk. Kita sebagai calon guru harus mampu menumbuhkan dan memupuknya dengan baik. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Nah, ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman literasi saya. Setelah saya membuat naratif literasi, ternyata banyak juga nih hal-hal dari kehidupan saya yang indah karena adanya kemampuan literasi yang baik. Nah, yang pertama, ternyata setelah saya mengingat-ingat kembali, saya pernah ikut serta dalam penulisan antologi cerpen dan berhasil diterbitkan. Itu sampai 2 kali dengan penerbit yang berbeda. Yang kedua, saya pernah memperoleh juara 2 sekaligus juara favorit dalam satu kompetisi IC yang sama. Dan yang ketiga, saya pernah juga menjuarai lomba baca puisi dan geguritan. Oke, selanjutnya pengaruh dalam kehidupan saya saat ini dari hal-hal yang pernah saya dapatkan itu apa saja sih?
ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama, saat ini saya merasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Hal ini terjadi karena adanya reward yang diberikan itu tadi. Saya merasa diapresiasi. Yang kedua, saya mampu lebih mudah memahami prosedur dalam mengurus berbagai kebutuhan. Jadi jika kita sudah memiliki kemampuan literasi yang baik, maka kita akan lebih mudah dalam memahami sebuah teks bacaan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur. Yang ketiga, lebih terbiasa berpikir akibat dari keputusan yang saya ambil. Jadi setelah saya mengambil keputusan, saya akan lebih mudah dalam berpikir akibatnya apa. Yang terakhir, termotivasi untuk menerapkan strategi literasi kepada peserta didik. Oke, soal yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, di sini saya mengaitkan dengan kerangka ORIN yang telah saya pelajari di mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini. Jadi, di kerangka ORIN ini dikenalkan empat kerangka. Yang pertama yaitu opportunities, yang artinya kesempatan. Yang kedua recognition, yang artinya pengakuan. Yang ketiga interaction, yang artinya interaksi. Dan yang terakhir adalah modeling atau keteladanan. Nah, kaitannya apa sih kerangka ORIN ini dengan kontribusi yang akan saya berikan kelak? Jadi dengan kerangka ORIN ini, guru dapat mendampingi peserta didik untuk berliterasi. Tidak hanya terbatas pada membaca dan menulis, lebih dari itu pada kegiatan lainnya seperti menonton, mendengarkan, mengamati, dan sebagainya. Peserta didik tidak hanya sekedar melakukan itu, namun juga mampu memproses apa yang mereka lakukan. Dengan begitu, peserta didik dapat menjadi anak yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, contoh nyatanya, kontribusi yang akan saya lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, saya akan memfasilitasi lingkungan fisik, akademis, dan afektif peserta didik dengan orientasi literasi. Yang kedua, membangun komunitas literasi untuk mendukung peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Jadi, komunitas literasi ini bisa dibangun di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat mereka. Nah, yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan komunitas kepenulisan untuk memotivasi peserta didik. Seperti komunitas ini nanti bisa mengadakan sebuah pelatihan untuk menulis, kemudian nanti hasil karyanya akan dibukukan. Nah, yang keempat, memberikan reward berupa buku bacaan pada setiap perlombaan di sekolah. Dengan begitu, kita akan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap buku dan rasa cinta untuk membaca. Nah, sekian digital storytelling dari saya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Saya tentunya juga ingin dan penasaran dengan digital storytelling teman-teman nih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.